ketika lo udah positioning, lo jadi lupa ngomong. Betul. Karena kan makanya kayak kita kadang fokus mekanik, tapi kan Iya. kita jadi nggak agak sulit untuk melakukan multitasking. Betul. Nah mid laner sama roamer ini itu mereka itu kenapa gue bilang hebat-hebat. Mereka sambil roaming, mereka sambil menentukan setup team fight, mereka sambil mau coba ganking, tapi dia ngasih informasi. Betul. Jadi buat kalian semua, Ya, inilah. kayak gue banget lah. Waduh. Komunikasi banget kan gue. Oke, kita bakal lihat di mana draftnya dari kedua belah tim ya, pengen langsung ya. Dreams, Franz, Persik, dan Psychots bersama dengan Hijume. Kali ini bisa dibilang Hijume agak dapat sedikit keuntungan. Walaupun bisa dibilang tercopy dengan posisi dari seorang Valentina. Tapi di balik itu semua, Valentina ini juga bakal bisa tercounter pergerakan. Tapi lihat ada Dreams Masih yang akan dengan bermain. permainan. Dan kali ini ditemani ya. Ditemani sama Dreams. Psychots. Oh? First blood. Oke. Ini, nanti Net, ada satu hal yang mau gue ceritain. Setelah ini terjadi. Oke. Sengaja memberikan Dia tadi nyawanya. matinya sama turret sama, oke, di ininya kan sama Kaltizi. Iya. Tapi yang lasitnya turret kan? Iya. Oke. Nanti. Kayaknya. Nggak tahu Oke, sih. kita lihat di mana. Tetap Kartisi yang dapat goldnya deh. Iya, Tahu gua. walaupun siapapun itu. Tapi kan Kalau yang lasit turret tesnya terakhir turret kan? dan gak ada yang ngehit, itu kebagi. Iya. Tahu gue goldnya. Bukan masalah goldnya nanti yang pengen gue bahas. Nanti ya. Jadi kita lihat di mana dari tim EVOS ini bermain agak cukup agresif selalu di early-nya sampai membuat waktu untuk Kartizi ini tidak bisa farming atau rotasi dengan cepat ya bisa kita bilang. Iya, sama dan kita lihat juga walaupun dia pakai emblem jungle ya. Kita sih Oh, daerah top lane-nya. Harusnya first blood Udah karena punya range yang gue bilang tadi Benny QT dengan menggunakan Bruno-nya. Dan balik lagi ke pembahasan ke jungler sekarang Kartesi harusnya jauh lebih lambat rotasinya. Harusnya ya karena Versik mau pakai Akai yang hitungannya dia untuk farmingnya akan lebih cepat dan dia punya mobilitas yang cukup baik juga. Ya, sambil kita lihat di mana permainan dari Versik yang melakukan rotasi akan coba untuk melakukan satu buah farmingan dan juga dia akan menuju ke turtle. Ini Masya. Oh, Yes. Dan bahkan kita lihat di sini para pemain dari tim EVOS Legends di arah bottom lane mereka agak sedikit struggle untuk mencoba membantu Versik. EVOS Legends, Hijume sudah level 4, Kaltizi dia udah punya heavy spin. Dan ini ternyata di Petrify ditutup dan Watchers! Satu heavy spin tadi dikeluarkan, maka coba dibalikan kembali ke kanan. Tapi lihat adu gangsing yang dilakukan oleh permainan tim EVOS Legends. Berhasil dipukul mundur, Eko berhasil mengamankan tapi kayaknya satu. ini nggak bisa kita bahas tau. Iya makanya kan gue bilang Nggak nanti. bisa dibahas. Karena kasusnya seperti itu kan Betul, tadi. kasusnya seperti itu. Makanya gue tanya sama lo, lasitnya dari turret Iya. atau bukan? Tapi sebenarnya kejadian-kejadian sebenarnya itu banyak sebenarnya. Ada beberapa dari setiap season tuh selalu ada. Nah itulah Makanya gue bahas sebenarnya gue bilang nanti. Yes, itulah kelebihan dari pro player dan kelebihan kita juga kalau misalkan kita nge-apply kartu kredit HSBC Visa Platinum karena kita bisa dapetin cashback 750.000 dan juga 2 kali poin rewards dari tiap transaksi untuk kalian yang suka belanja dari fashion atau kalian yang suka makan-makan apalagi kalau kalian sering ke luar negeri jadi pembayarannya nggak ribet dan kalian dapat keuntungan yang banyak banget. Dan bahkan lihat Versik bakal coba dipaksa, coba untuk menggunakan retribution-nya, mau tidak mau bungkornya. Dan ini bisa dibilang, ini mirroring dari segi offlaner-nya. Ya. Psychos ganggu ke arah Kaltizi, dari Sanford ganggu ke arah seorang Versik. Walaupun keuntungan ini ada di tangan dari seorang Versik, yang mungkin notabene-nya dia adalah seorang tank jungler. Iya, yang jungler. Kita sini di arah bottom lane ya. Psychons masih mencoba untuk menggunakan sprintnya dengan regeneration-nya yang dia pakai dan masih bisa bertahan harusnya. Ada Cyclone Eye juga yang membuat dirinya bisa escape dan langsung recall mencoba untuk mengisi darahnya terlebih dahulu dan akhirnya balik ke lane. Dan selalu ada perang terjadi walaupun masih 30 detik dari turtle yang akan muncul. Dan kalau ngomongin soal Hijume yang dia pakai sekarang if kayaknya bakal ada nerf ya, tapi gua nggak tahu deh kapan Iya, ya. iya. Yang kotaknya jadi dikit banget. Jadi 5. Itu kayak bakal berhenti sih harusnya orang pakai. Yes, benar banget. Bakal kurang berguna banget. Dan karena menurut gua, Eevee itu adalah kondisi Yang ini imba tuh yang Dimana dia jauh banget kan? Iya, Dia jauh banget untuk range-nya. di reach-nya. dan immobilize dia walaupun cuma mini stun doang, tapi itu yang ngebuat dia tuh imba gitu dalam peperangan. Nge-slow, di-immobilize juga di ujung kotaknya. Dan kotaknya juga banyak banget, range-nya jauh banget. Dan ini dia turtle yang sudah mulai muncul dan seperti yang kita lihat sudah mulai diawasi lagi-lagi Yawi yang menjadi frontliner dari anak-anak Eko mencoba untuk menahan posisi dari Dreams dan juga Versik yang sudah mulai kelihatan. Retribution tidak berhasil didapatkan
Karena jaraknya yang terlalu jauh dan tidak mau lagi-lagi mengeluarkan source skill yang tidak diperlukan. Walaupun sebenarnya retry-nya udah dipakai sih, tapi ya balik lagi terlalu jauh dan susah banget untuk dikontrolnya tadi. Oke. Gak kegapai. Tapi melihat permainan dari tim EVOS Legends kayaknya agak cukup dibekuk ya Bung Kornes agresivitasnya. Melihat dari Brans ini memang hero yang cukup menuju ke arah metode late game, powernya. Dan dia cukup hero yang jalan kaki, agak sulit untuk menghindari permainan dari seorang Yawi. Kartizia apalagi dia punya heavy spin kali ini. Kicking akan coba dilakukan di arah Salty. Satu pemain Esek. Real World Manipulation dibalikan kembali posisinya dari Brans. Kali ini masih ada Kartizia menahan heavy spin dan Versik terlalu dalam. Tidak boleh masuk lebih dalam dan Watchers hampir saja bisa menemukan seorang Versik. Masih bisa mundur ke arah belakang tapi bukan berarti ini mereka harus extend team fight Bung Kornet. Menurut gua dia harus disengage, mereka harus reset kembali. Dari segi gold mereka tertinggal 2000 dan bisa dibilang Bransnya ini benar-benar fall off banget di arah gold lane ketika head to head antara miliki. Dan lihat item yang dimiliki Versik dan Seikots. Ini hal simple tapi yang harus sebenarnya kalian bisa pelajari ya. Dari Molten Essence yang sebenarnya udah dibahas dari dulu banget. Dari season-season yang jauh di awal-awal. Belilah Molten Essence dulu dan belilah setelah Molten Essence itu terjadi udah didapatkan. Cari item berikutnya yaitu harusnya Guardian ya ini. Kayak Guardian harusnya. Kayak Guardian. Tapi Hijume dikir ke arah belakang, Kurtens gak bisa dipegang sama sekali Bung Kornet. Dan benar-benar ini mereka membutuhkan seorang ini sih. Oh lihat tuh, lihat apa yang dilakukan oleh Sunford yang gak peduli. Walaupun inner turret dia harus terjang karena dia dapat informasi Hijume yang sekarat. Udah dia flicker. shutdown. Udah flicker, sekarat, langsung di take down. Dan mereka benar-benar butuh Psychots banget sih Bung Kornet. Mereka harus tutup setelah Feder Airstrike. Dari tadi beberapa kali aku lihat Feder Airstrike ini yang membuat para pemain dari tim EVOS Legends gak bisa masuk lebih dalam lagi. Psychots, ini berbahaya sekali Thunder Clap dikeluarkan. Tapi lihat dari Cortez memilih menuju ke arah Brawl dan Feder Airstrike membalikkan ke arah Psychots. Bakal coba dijemput, ada Kaltizi di depan sana tapi ternyata tidak ada Kaingwin. Mereka simpan 4 versus 5 menuju ke arah satu buah turtle ini bukan hal yang baik Bung Kornet. Dan bahkan kita bisa banget sih dari posisinya. 3 versus 4. 3 versus 4 gak baik ini. Nih bisa kalau maksain mungkin pakai heavy spin-nya. Sudah mulai maju heavy spin terasa orang Yawinya. Retribution 3-2-1 dan didapatkan oleh Valentina-nya ternyata. Dari Versik yang gagal mengamankan Turtle dan Guiding Wind yang memanggil seorang Versi dan masih bisa untuk survive. Dan masih bisa diselamatkan. Walaupun tadi usaha yang dilakukan Versik udah bagus banget sebenarnya. Ngejauhin Yawinya dan mencoba untuk ngegeser dari Kartesinya. Tapi balik lagi. Damage dari Mage, jungler Valentina yang bisa pas timingnya untuk nge-retry ke arah Turtle. Heavy speed balas heavy speed yang mungkin cukup berat ya sampai serang Versik yang Kornet. Kartezi tadi objektif banget dia ngambilnya ke arah Versik terus. Tuh kan selalu Versik. Karena dia pengen juga memiliki auto imun. Ya mungkin late game-nya juga dia bisa ngambil ke Hijume sih. Menurut gua agak cukup cukup merugikan banget. Menurut gua mending ambil ke arah heavy spin lagi. Initiate terus ya? Ya heavy spin lagi just in case Hijume dia ngebuka real world manipulation. Enak-enak aja sih sebenarnya. Kalau misalkan dikomboin sama Grok ya. Jadi tergantung situasi. Dia bisa nge-slow, dia bisa ada Federal Strike juga. Tapi nggak power. Jadi pilihannya banyak. Tapi nggak power menurut gua. Tetap kayak heavy spin sih menurut gua ya. Sepower-power heavy spin kalau Valentina megang dia akan lebih tipis daripada Akai. Itu PR-nya. Tapi imun Di dan... late game ya, kita ngomongin late game Ya, kita ngomongin late game ya. Tapi lihat imun kesama dia crowd controlnya sih. Tetap imunnya dan juga damage dari EVOS kalau dia udah late game menurut gua bakal sakit. Wow. Dan gak bikin dari Kartezia bakal bertahan. Oke, kita lihat di arah top lane. Psychos agak sedikit terkena damage yang cukup sakit. Terrify lagi kembali. Kaltizi masih mencoba untuk melakukan sedikit dive in ke arah dalam karakter Psychos. Tapi dia langsung ada heavy scene. Dia bakal coba untuk paksa menuju ke arah Dreamska. Ini karena Dreams pilihan utama dan bakal bisa di all in. Tapi ternyata bukan. Brans yang menjadi target utama. Satu buah turret didapatkan lagi oleh tim Echo di arah bottom lane, Bung Kornet. Objektif yang benar-benar baik banget di game kedua. Ini jauh lebih rapih. Walaupun gue Indo Pride, tapi gue harus sadar juga kalau anak Eko di game kedua ini jauh lebih disiplin, lebih rapi dari early game-nya menuju mid game. Karena sebentar lagi menit 10 menuju mid game-nya. Dan tampaknya Lord yang sudah mulai muncul, walaupun ini masih Lord yang pertama. Tapi mereka sudah sangat pede banget untuk mencoba untuk membuka Yawi. Terlalu cepat dia dengan darah 1 bar dan dia masih pede banget gak pakai flicker dan gak pakai ultinya. Karena dia pengen coba initiate. Watchers dia akan coba nutup Hijume. Hijume-nya kelihat. Hijume-nya terdeteksi. Yawi, lihat dia fokus untuk dapetin satu buah. Hijume tapi ternyata heavy spin.
berhasil didapatkan. Ini dia keuntungan dari Heavy Spin. Berhasil mengadu sebuah gangsi, mengadu juga Retribution. Sama-sama power walaupun dia tidak punya durability yang kuat seperti dari seorang Akanya tapi Sanford. Belum late game, ini masih mid game. Yes, belum Jadi late game. sebenarnya gue juga setuju soal itu. Tapi Yes. balik lagi kalau misalkan late game dia mau kombinasikan dengan damage yang dia punya, itu dia pilihannya banyak sebenarnya. Yes, betul juga karena dia magical juga, ya kan, punya power juga. Banyak yang bisa dilakukan, tapi EVOS gimana caranya Tapi sekarang? pilihan yang bagus Courtesy kalau misalkan dia lagi mau rebutan Lord kayak tadi sih. Dia punya imun dan kayak di adu heavy spinnya yang ngebuat dari Versiknya agak sedikit sulit sih. Kayak Aka itu sebenarnya hero yang bisa dibilang dia bakal menang retri itu mengandalkan skill satu dia sama heavy spinnya. Tapi kalau sama-sama keadu gasing kayak gitu, itu agak-agak sulit untuk dapetin retrinya. Bahkan bisa dibilang heavy spin di arah late game juga untuk defensif seorang Kaltizi sendiri. Lihat dipaksa, Heavy spin, mau charge, heavy spin dikeluarkan. Tapi di sisi Kaltizinya, sebaliknya mendapatkan Kaltizi, ini dia heavy spin lagi. for defensif. Bakal coba untuk menyelamatkan dirinya sendiri terlebih Dimasukin dahulu. loh. Di dive in lebih dalam lagi oleh seorang Sanford. Tidak ada kenal takut ya Bung Kornet ya? Iya bener-bener langsung masuk, tapi ini ya yang harus kita lihat sekarang. Sanford masih mencoba untuk bertahan. Go away yang sangat baik, membuat dia tidak bisa kabur dan berhasil didapatkan oleh seorang Hijume. Terdeteksi para pemain dari tim EVOS Legends kali ini. Hijume tidak dikasih kesempatan untuk bermain. Real world manipulation yang kali ini masih belum efektif. Karena lihat berapa banyak Echo yang bisa mengkontrol, yang bisa untuk meng-cancel pergerakan dari seorang Hijume. Bahkan kita bisa bilang Versik ini terkena damage yang cukup sakit juga deh tadi lihat. Semburannya benar-benar sakit sekali. Dilihat dari levelnya juga udah mau 3 level sih. Dari early game padahal awalnya Akai yang benar-benar ngunggulin. Tapi untuk sekarang sih benar-benar ini dari Valentina udah bisa bergerak bebas banget. Benar-benar dia harusnya dapat 15 nih. Nah, udah full max. Levelnya Udah ya. maksimal untuk level ini, tinggal dari anak EVOS. Ya strategi bertahan sih untuk dia buying time sampai hero-hero late game-nya bakal jadi. Terutama dari Brands dan juga dari Hijume-nya. Gua salah fokus sama Psychot sih. Dengan gold 7.000 dan dia bakal memiliki item lebih banyak daripada Versik. Ini membuat dari Psychot bisa menjadi salah satu orang yang bisa membawa game ini ke arah titik balik atau bounce back dari EVOS. Balikin Kenapa? keadaan ya? Balikin Incer keadaan. ke Bruno-nya kah? Apa Parse? Parse. Ada dua sih, Parse Parse. ya? Lebih ke Parse. Karena dia ada Bruno, kemungkinan besar ada Wayne of Nature nantinya, ada Sliding Tackle, ada Parse ada flicker. Watcher. Parse ada flicker tapi at least gak ada Fade Strike. Team fight-nya bakal Dihentiin ya, jadi Incer buat siap dia buka, dia Thunderclap. Iya, Thunderclap. Jadi setidak kan dia bukan if yang kalau misalnya tercancel dengan cooldown reduction-nya bakal terdapat cashback ya. Jadi menurut gua seperti itu. Karena so far dari tadi mereka tim EVOS Legends gak bisa masuk karena Varsia-nya. Ketika Varsia buka, mereka bubar, gak ada yang masuk ke dalam. Dan Dream memaksakan dirinya untuk melakukan coverisasi. Kalau yang lihat beberapa kali. Ini serius mau di kontes dengan keadaan seperti ini. Heavy spin dipaksakan terbuka dan membuat dari Versik harus tumbang. 4 lawan 5 loh. Masih mau dipaksakan dengan 2 bar darahnya. Tapi lagi-lagi Heavy spin memukul mundur dari pergerakan anak EVOS. Dengan darah yang sangat sekarat. Harus dilepas ini, nggak boleh dipaksakan daripada mereka blunder wipe out dan langsung di end game-nya lebih baik. Ya mungkin kehilangan best turret-nya, tapi at least mereka bisa tahan game-nya. Spider Strike lagi, lihat Brans Brans. mati. Oh Gak my bakal bisa God. selamat Gak ada kali guiding ini. win. Ada sih, kenapa Ada. dia nggak guiding win ya? Mungkin gak kepencet maybe, atau mungkin kepencet sama my hero yang lain, tapi kita lihat di sini. Di mana dari tim EVOS Legends mereka pura-pura ada wall charge digunakan bersama dengan satu Alice Command Flow. Sanford benar-benar membuat para pemain dari tim EVOS Legends gak bisa mempertahankan base turret mereka. Sedangkan Lord mereka di bottom lane masih berbuka dengan bebas membornya. 15 detik lagi untuk Brands kembali hidup. Untuk mereka bisa mempertahankan high ground-nya dan bahkan Hijume juga masih belum membuka real world manipulation-nya. Menahan untuk Lord yang akan segera masuk dan itu dia. Hantaman dari seorang Lord mendapatkan satu turret lagi. Base turret di arah bawah sudah hancur menuju ke arah atas. Pergerakan dari lane management yang sangat baik dari anak-anak Iko yang mencoba untuk menghajar ke Psychots yang tubuhnya sangat tebal. Federal Strike tidak berhasil untuk digagalkan dan bahkan Psychots-nya low, tapi masih bisa ada guiding win yang menyelamatkan dirinya, tapi harus merelakan lagi dan lagi. Semua base turret-nya hancur, mengancar ke arah Brands-nya, tapi kita lihat masih mencoba untuk menahan serangan, membersihkan minion terlebih dahulu dan membuat anak-anak Iko harus mundur. Sanford dia diam-diam mencoba untuk mencolek base-nya.
terkaget, terkejut, terheran-heran. Saya Gimana Ji melihat menurut lo Ji? Apa? Ruginya kayak mana ini? ini rugi benar namanya nih. Rugi benar karena nggak bisa lagi dibendung dengan ada 10.000 gold difference. Best turret terbuka dengan bebas. Lihat 3 orang players goldnya dipegang oleh tim dari Echo. Dreams nggak boleh terlalu dive in, terlalu offside kalau bahkan tidak ada penjemputan. Hijumi sekalipun dari tadi kita lihat real world manipulationnya di cancel. Jadi bener-bener kayak para pemain dari tim Echo, mereka nggak ada takut-takutnya untuk meng-cancel. Oke, lu ada Iya. cashback dalam cooldown, urusan belakang intinya lu down. Oke, gue nggak mikirin. Sunfortnya juga kayak pede banget ya. PD masuk ke dalam urusan belakang gue Gila, nggak Abid tahu nggak. Ansel banget. Wah tidak. Saya jadi harus jujur kan. Itu ya, itu tugas job desk dari seorang offlaner yang baik dan benar. Pede banget, pede mampus. Bener-bener incer targeting ke arah backlinernya. Dan dia pede juga punya Petrify, bahkan ada Ivern Eye-nya juga yang digunakan gak asal-asalan gitu. Jadi dia manfaatin dari Electrophenol Blow yang bikin pasifnya juga bisa cepat kembali, penuh kembali maksudnya. Iya. Dan dia bisa bikin ya ngedesnya itu bisa berkali-kali gitu. Dua- Ketika dia udah manfaatin ultinya. 2 kali dari seorang Psychos menuju ke arah BDQT menurut aku agak kurang cukup efektif. Coba mulai arah ke arah Kartens kali ini. Coba aja dicoba gitu. Tutup Federal Strike-nya. Karena ini berimpact untuk seorang Brans ya Bu Kornet. Ya. Brans jadi dia akan leluasa bermain untuk memberikan deal damage-nya. Dia setidaknya akan coba menjaga posisinya dari seorang Yawi, bukan dari seorang Farsha. Coba ditutup Federal Strike-nya. Dan menurut Tapi ini aku susah sih. memang susah. Lihat posisinya walaupun tadi Kartensnya juga hilang mulu kan Iya. posisinya. kayak berkali-kali setiap team fight yang kita harapkan dari EVOS untuk masuk ke arah Kartensnya susah sih, kayak Masianya untuk masuk pun juga benar-benar posisinya pun sangat jauh dan damage dari Benecutie-nya juga lagi sakit banget, benar-benar lagi jauh banget. Terlambat. Mereka mau teamfight terlambat. Mereka tidak bisa teamfight sekarang. Maksa sih mereka. Mereka terlambat, mereka memaksakan. Mencoba dapatkan satu Federal Strike dari keluarga Banget. Psychos. Dan ini No way. dia. Tutup Federal Strike-nya. Kartens sisa seorang diri. Brans. Dapatkan flicker digunakan. Tapi di sisi belakang Brans mencoba Nggak untuk ada mendapatkan seorang Kartens. Heaven's Blade. Sakit kan? Itu yang gua bilang, late game. Itu yang gua bilang. Shutdown. Tershutdown dan bahkan tersisa satu orang Sunford yang dikejar. Masih mencoba untuk memberikan damage, tapi mereka hanya menahan saja sayangnya. Dan tercancel juga tadi Lordnya, jadi nggak bisa dilanjutin. Dan ini gimana caranya untuk next team fight dia? Ini PR-nya sebenarnya di dua ini dari Dreams dan juga Brans. PR-nya di Dreams sih sebenarnya. Gimana caranya dia untuk melindungi Brans dan memanggil Q kalau kata Ranger Mas dari Guiding Wind yang dilakukan sama si Dreams-nya. Yes, dan bahkan lagi kita lihat ketika Kartens ditutup, itu impactful banget. Team fight-nya langsung. Immortal doang pecah ya? Siapa? Kartens. Enggak deh. Kartens nggak mati. Oh, enggak, nggak mati Dia pakai ya? flicker. Pakai flicker Dia ya? pakai Oh, flicker, iya. dia nggak mati. Tapi tetap itu impactnya besar banget ya menurut gua. Federal Strike-nya lagi-lagi kalau Psychos bisa fokus kayak tadi lagi, dia bisa tutup Federal Strike. Aduh, ini deg-deg ser gue liat begini nih. Karena nggak ada Psychos, ini berat banget kalau dia masak kayak gini. Iya, aduh ada Kartesi juga. Kartesi ambil heavy spin cancel. lagi abis ini. Sama lane managementnya balik lagi sih. Pergerakan Benedetta di bawah, dia rapin lane-nya, dia potong lagi, dia gangguin lagi, Dia dia mau incar kicking. lagi. Ada Bruno juga, ada Parse juga. Di arah bottom lane-nya, kalau kita lihat minimap-nya, tapi kita lihat juga fokus di arah Lord-nya. Versing, Dreams dan juga Brans benar-benar fokus banget, dan ini dia. One Psycho time. sudah ada Feather Eye Strike. Dan ini membuat EVOS harusnya bisa mengamankan. Yang kita bersama-sama mengharapkan untuk Retribution yang dilakukan oleh Traversing. Oh my god, no! Yawi yang menggunakan wall charge. Dan bahkan Bruno-nya yang mencoba Brans. untuk nge-push ke arah EVOS. Masih mencoba untuk langsung end game-nya. Tapi ada Win of Nature. Dan yes, Iko berhasil mengamankan game yang kedua. Itu udah benar-benar all out. Gue udah benar-benar lihat EVOS udah benar all out. Pengen dapetin Lord-nya. Tapi balik lagi, timing dari lane management yang kurang baik dan dimanfaatkan dengan sangat-sangat luar biasa dari Bruno-nya dan Wild Charge sih. Ini game ketiga harus di-ban sih, kalau nggak pakai aja. Aku dari pertama. Kesel banget gue liatnya. Kalau aku dari pertama, dari game 1 Ya karena aku Allah. bilang grokek gini tuh Iya. power banget. Wow, backdoor terjadi kembali untuk EVOS Legends.